Di rumah nenek aku itu aku pulang, aku jadi sering digangguin, ditindihin. Ya aku ngeliat tuyul, ngeliat kunting, nenek-nenek gitu, banyak banget bermacam-macam. Ada yang badannya transparan tapi tulangnya terlihat gitu. Halo Ababers, kembali lagi dengan saya di podcast Talkifinity Kreatif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amel dan di sini ada bintang tamu. Sebelumnya namanya siapa, Mbak? Bisa dipanggil Via saja. Oke, Mbak Via, di sini mau menceritakan tentang apa nih? Di sini saya tuh ingin menyampaikan tentang kisah saya ya. Saya tuh nggak bisa ngelupain itu gitu loh. Ngelupain apa nih? Cerita tentang apa? Ya, ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, sewaktu 2023, saya tuh kayak sempet punya gangguan gitu loh, diganggu makhluk halus maksudnya. Oh, berarti ini cerita horor ya gitu ya? Ya, boleh dikata juga ya. Ya, gimana caranya? Ini mulai dari awal ya. Sedari awal itu saya ini disclaimer dulu ya, saya ada gurunya, saya nggak ngelakuin sendiri. Waktu itu saya disuruh puasa kayak mutih gitu. Tahu puasa mutih, Mbak Mel? Ya, tahu. Nah, setelah itu saya ngelakuin, disuruh 3 hari. Saya ngelakuin itu selama 3 hari, berjalan lancar sebenarnya. Cuman jika sudah 3 hari, saya kan ke sana. Di sana saya diobatin lagi. Terus malamnya itu saya disuruh nggak tidur selama Nggak tidur sama si gurunya. Ya, selama nggak tidur. Pokoknya selama semalaman itu saya nggak tidur. Kalau sudah waktu masuk subuh baru boleh tidur. Nah, kan si Mbak itu kita panggil aja Mbak Asi ya. Si Mbak Asi itu bilang katanya nanti malam itu saya akan kayak melihat sesuatu, entah itu apa yang makhluk halus, pokoknya ngeliat kayak gitu. Kan Berarti jujur dari dunia lain gitu ya? ya, kan jujur saya tuh orangnya waktu dulu tuh tertarik banget sama makhluk halus gitu kan. Bahkan saya tuh kayak saking pengennya saya sampai nyukur bulu mata demi bisa ngeliat itu. Ini panggilannya enaknya aku kamu aja ya Mbak ya? Iya, boleh. Nah, setelah itu aku kan nggak ngerasain apa-apa waktu malam kan. Aku pikir, sebenarnya ini berhasil nggak sih gitu kan. Sampai akhirnya kan aku nggak kuat, nggak bisa, aku ngantuk. Akhirnya aku tidur. Iya. Aku pikir ngerasa gagal, soalnya kata Mbak Si juga bilang setelah ngelakuin itu aku bakal kayak bisa ngeliat makhluk halus. Nggak tahu sih bisa ngeliat apa enggaknya, pokoknya katanya positif gitu loh. Kayak pandangannya tuh positif ya dalam hal-hal negatif gitu. Maksudnya kayak mungkin bisa ngerasain makhluk halus, ngeliat, tapi aku nggak tahu sih yang dimaksud kayak gimana. Soalnya aku belum pernah ngerasain kan waktu itu kan, jadi aku nggak tahu. Cuman aku antusias gitu kan. Nah, udah berjalan aja selama beberapa minggu, kok ada efek apa-apa. Aku nggak bisa ngeliat mereka, aku nggak digangguin mereka. Pokoknya yang Mbak Asi katakan itu nggak terjadi di aku. Berarti kayak gagal gitu? Ya aku mikir sempet mungkin aku gagal ya gitu. Setelah itu aku kalau nggak salah libur panjang, aku nginep di rumah Mimi, nenek aku. Di sana kan rumah Mimi aku tuh dekat sama makam gitu kan, depan-depanan, enggak sih samping sini. Berarti deket banget sama makamnya gitu ya? Ya udah aku biasa aja nginep sebagai selayaknya anak sekolah libur panjang gitu kan, menikmati hari-hari di rumahnya nenek gitu kan. Malamnya itu aku diganggu. Aku lagi di ruang tamu ruang TV gitu. Nah ini ruang tamu, aku lagi main HP handphone gitu. Terus kayak aku ngelihat ada semacam siluet hitam gitu. Nah aku pikir tuh itu sepupu aku kan, bisa dipanggil aja Saka gitu kan. Karena aku panggil ya Saka, ternyata bukan. Aku lihat lagi gak ada. Aku kan ngerasa dari tadi ya aku di sini baru nyadar gitu loh. Aku dari maghrib sebenarnya situ sampai jam 8:30 awet banget. Akhirnya aku pindah ke ruang TV. Ke ruang TV aku tetap main handphone, TV masih nyala. Terus akhirnya aku matiin TV-nya. Dan sekitar 9:30 malam aku kayak dengar suara. Ini kan di belakang aku banget tuh ada ini ya, pintu kamar gitu kan. Kan pintu kamar itu dari kayu yang ya rumah jadul gitu lah, soalnya bunyi kan.
ngek gitu Ya ada suaranya gitu ya. ya, tapi aku dengar tapi belum ngeh gitu. Ya udah pas suaranya udah hilang aku baru ngeh, tadi ada suara. Terus aku ngeliat ke belakang. Aku tuh pas aku ngeliat ke belakang aku kayak ngeliat ada orang. Aku nggak tahu sih dia keluar apa masuk. Intinya aku kayak ngeliat bukan orang sih, hitam-hitam gitu loh. Kayak bayangan gitu. Iya, semacam bayangan gitu. Jadi aku cek di kamar, nggak ada. Aku akhirnya cek ke dapur, nggak ada. Ih, tadi tuh sebenarnya kemana sih? Terus aku cek di luar rumah, nggak ada orang. Jadi di rumah itu tuh bener-bener aku sendiri. Ada sih sebenarnya sih bibi aku, cuma di dalam kamar kan. Jadi tuh yang tadi aku lihat tuh apa gitu. Kan aku kan mulai takut gitu. Akhirnya aku tidur itu aku tidur di ruang TV kan. Di situ kan ada kasur. Aku tidur kayak biasa aja sekitar setengah 11 malam atau jam 11 malam. Aku tidur terus aku mimpi kayak awalnya hitam, kayak ruangan yang nggak ada ujungnya. Dari situ aku mikir kayak ini apa sih gitu, mimpinya nggak jelas banget kan. Itu kayaknya sekitar ada beberapa detik gitu lama kan. Terus dari tengah itu muncul kayak seorang wanita gitu, gitu. Itu sosoknya gimana tuh? Sosok wanita itu apa nampakin diri atau enggak? Ya namakin diri dari tengah, tapi kayak tambah pudar, tambah jelas gitu. Tapi walaupun tambah jelas juga muka dia itu abu-abu, bukan abu-abu, gelap gitu auranya. Terus yang kulihat dia perempuan, rambutnya panjang banget kayaknya mah ya, tapi badannya itu kayak nggak kelihatan gitu deh, nggak ngerti deh. Kalau dikata kuyang juga bukan, pokoknya kayak semakin ke bawah ini kayak gradasi gitu loh Mbak Amel. Jadi semakin ke bawah itu semakin hilang badannya. Aku nggak tahu sih, mungkin kuyang, bukan, aku nggak tahu deh. Mungkin barangkali ada yang tahu, bisa kasih tahu kita ya itu apa gitu. Kita juga nggak tahu. Udah awalnya dia cuma membuka mulutnya aja gitu. Kayak nakut-nakutin gitu. Iya, tapi aku kan nggak takut kan. Kayak ini apa sih gitu, nggak jelas banget. Tapi itu masih di posisi tidur atau udah bangun atau gimana? Masih tidur, seperti yang aku katakan tadi, aku mimpi gitu. Masih mimpi berarti ya? Iya, nah aku kan nggak, ya udah nggak ngerasa takut. Akhirnya si hantu itu kayak nakut-nakutin aku lewat ngunjang-ngunjangin suasana gitu loh. Jadi sebenarnya bukan gempa, lebih ke apa ya, ngerasa pusing tapi goyang gitu. Ngerti nggak sih, kayaknya cuma aku doang gitu di gempanya tuh. Ya udah yang aku rasain pusing, mual, terus pusing, mual, sama takut aja sih. Kayak hati aku tuh kayak berdebar gitu. Akhirnya aku kan mulai, tuh iman aku kan mulai merendah, takut gitu kan. Terus aku akhirnya baca gitu, bacaan. Ternyata mungkin juga bacaan aku salah. Aku juga sempet lupa di situ kan. Aku baca lagi, salah lagi. Aku udah berulang-ulang tapi gak mempan bacaannya itu loh. Ya udah, ada kayaknya sekitar 2 menitan aku digangguin. Akhirnya aku nyadar nih, aku tuh sebenarnya lagi tidur loh, bukan di sini gitu. Nah, aku tuh udah ngerasain badan aku tuh tidur. Sekarang tuh bukan lagi di sini. Udah masih lanjut. Akhirnya aku berusaha kan, masih baca. Terus akhirnya aku udah kembali ke tubuh aku nih. Tapi aku masih merem, masih gini aja, nggak bisa buka mata. Mata aku tuh kayak seakan-akan dilem, nggak bisa ngebuka. Berarti itu termasuk kayak nge-freeze gitu ya badannya? Iya, badan aku juga nggak bisa gerak, nggak bisa gerak sama sekali, kayak ditindih gitu loh. Mata nggak bisa dibuka, badan nggak bisa digerakin. Padahal aku udah balik ke tubuh aku juga udah ngerasain tubuh aku. Akhirnya aku kan mencoba kan gerak-gerakin jempol. Katanya kalau ketindihan gerakin jempol kaki. Akhirnya aku gerakin jempol kaki gitu kan, goyang. Bisa nggak? Bisa. Awalnya jempol kaki dulu, terus lama-lama kaki aku mulai ini enteng kan, bisa digerakin. Akhirnya tangan mulai bisa digerakin tapi baru jari doang. Terus akhirnya aku buka mata, bisa tapi masih apa ya, alot gitu, apa sih bahasa Indonesia ya, susah dibuka pokoknya. Sampai kayak gini mata aku nih Mbak Amel gini. Aku gak bisa buka mata. Akhirnya pas udah buka mata kan aku kayak ibaratnya ini badan aku tuh penuh dengan es batu gitu kan, apa ya, kayak dingin gitu, beku. Terus aku kayak gitu, kayak seakan-akan pecah. Udah aku akhirnya bisa gerak lagi kan. Udah sih selesai sampai situ aja. Tapi setelah kejadian itu juga, itu tuh ternyata bukan kejadian yang cukup sekali, berulang kali berarti iya. Masih banyak gangguan yang iya, setelah di rumah nenek aku itu aku pulang, aku jadi sering digangguin, ditindihin. Ya aku ngeliat tuyul, ngeliat
kunting, nenek-nenek gitu, banyak banget bermacam-macam. Ada yang badannya transparan tapi tulangnya terlihat gitu. Lalu aku juga ngelihat entahlah, udahlah, aku udah. Berarti udah banyak ya sosok yang nampakin diri. Iya, tapi yang nampakin diri itu hanya lewat mimpi, bukan lewat mimpi. langsung. Tapi pernah gak sih lewat langsung tuh nampakin diri gitu? Enggak, paling sekali aja gitu, sebentar doang, seret gitu loh. Itu kayak Sekelebat. bayangan atau nampakin diri emang? Bayangan aja cukup. Bayang. Aku nggak pernah, sejauh ini aku nggak pernah ngeliat sih, tapi ada hal yang aku suka teman-teman. Jadi tuh setelah kejadian itu aku kayak semacam apa ya, itu kan tadi aku bisa ngeliat kayak gitu, bukan lihat, maksudnya bisa ngeliat mereka di alam mimpi. Itu juga aku bisa punya kayak semacam vision gitu loh. Visionnya itu yang aku maksud tuh kayak apa ya, jadi tuh misal aku mimpi nih kayak gini, nanti pasti di kejadian, pokoknya kayak gitu. Berarti kayak seolah-olah bisa ngelihat masa depan gitu? Iya, boleh dikata, tapi itu hanya sebagian kecil, nggak semuanya aku bisa ngelihat. Kayak contoh ya, waktu itu aku mimpi sekolahku tuh kayak diberesin gitu loh. Per kelas diberesin, kayak meja kursi sih enggak, yang aku lihat sih lantai. Terus sekolah tuh bener-bener lagi diberesin, pintu diganti, jendela diganti. Nah, ya udah gitu, aku pikir mimpi biasa aja gitu, aneh banget kan. Tapi beberapa bulan beneran terjadi. Tapi hanya nggak semua, nggak sekelas, ya nggak sesuai sama di mimpi aku. Cukup jendela sama pintu saja yang diganti. Nah, berarti kan aku kan, apa yang aku lihat itu nggak akan terjadi semuanya gitu, hanya sebagian kecil aja. Tapi aku suka karena aku bisa itulah. Iya. Terus apa lagi nih Mbak? Ada cerita-cerita yang kayaknya sih cukup ya Mbak Amel ya, tidak ada yang diceritakan lagi karena aku suka aja gitu sama itu. Berarti sekarang udah nggak ditampakin sama makhluk halus lagi kan? Iya, sekarang aku udah nggak diganggu mereka, dan aku juga sebenarnya sedih banget. Aku kan kayak punya apa ya, dibilang kelebihan juga enggak, karena aku juga takut kan, karena aku nggak bisa bedain mana vision, mana mimpi biasa, bunga tidur gitu. Aku nggak bisa bedain itu. Jadi aku tuh kayak yang ngerasa sedih aja sih, karena aku nggak bisa ngelihat masa depan lagi. Seuprit masa depan itu loh. Cukup Mbak Amel, segitu saja. Oke, Babel, sekian cerita dari Mbak Via tentang horor. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye.